semuanya, selamat datang kembali di Belajar Bersama Puskurjar. Saya Sasha Laudar, senang sekali di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sering luput dari pembicaraan publik namun selalu hadir di Indonesia. Pendidikan di tengah bencana. Saat terjadi banjir, gempa, ataupun bencana lainnya, sekolah tidak hanya kehilangan ruang untuk belajar, namun kita juga melihat kondisi murid yang berpencar, guru yang ikut terdampak, dan situasi emosional semua orang yang ada di dalamnya mungkin belum siap untuk kembali ke normal. Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran dalam kondisi ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana petunjuk teknis ini dijalankan di lapangan pada saat kondisi ini sebenarnya jauh dari kata ideal? Hari ini kita akan coba untuk bahas secara praktis apa sih yang bisa dilakukan oleh sekolah, apa yang bisa disesuaikan, dan bagaimana cara kita untuk bisa memastikan bahwa hak belajar setiap anak tetap bisa terpenuhi tanpa mengorbankan keselamatan ataupun juga pemulihan mereka. Hari ini hadir bersama dengan saya, Mas Yoga dan juga Teh Vera. Halo, selamat datang. Halo. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing hari sama-sama. ini. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dan kita gali lebih dalam lagi ya tentang petunjuk teknis ini. Nah, mungkin kita mulai dulu dengan pertanyaan pertama. Teh Vera dulu kali boleh ya? Oke, baik. Teh Vera, jadi Sasha mungkin pengen tahu dulu, kalau memang pemerintah ini sudah memiliki petunjuk gitu ya untuk menyelenggarakan, atau kalau nggak salah dengar namanya berarti Juknis ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nggak, Juknis itu jadi sebenarnya apa? Oke, baik. Juknis pembelajaran pasca bencana ini adalah dokumen yang memandu sekolah bagaimana sih pembelajaran ketika pada saat bencana, di mana mungkin ketika pada saat bencana itu sekolah pasti membutuhkan arah. Nah, petunjuk teknis ini hadir bagaimana supaya tidak hanya sebagai dokumen kebijakan, namun petunjuk teknis ini ibaratkan sebagai kompas di mana bisa mengarahkan di saat bencana sekolah itu hadir, kemudian tetap peduli dan tetap menghadirkan hak belajar anak, gitu mungkin ya kalau misalnya Juknis ini. Nah, boleh nggak kalau gitu kita agak sedikit mengintip atau pengen tahu gitu ya isinya Juknis ini sendiri seperti apa. Jadi kalau kita bicara tentang sekolah yang memang terdampak oleh bencana, poin-poin apa nih yang mungkin harus diperhatikan oleh satuan pendidikan? Oh baik, ini sebenarnya nggak terlalu rumit sih Mbak. Jadi ada 3 tahapan yang harus dilalui satuan pendidikan dalam memetakan kondisi kesiapannya. Yang pertama itu adalah mengecek kondisi kesehatan atau kondisi fisik dan keamanan. Jadi di situ sekolah akan melihat apakah memang semua warga sekolah itu udah sehat atau udah siap secara fisik gitu. Kemudian cek juga misalkan akses dari tempat tinggal ke sekolahnya itu ada kesulitan nggak gitu atau terdampak bencana, terblokir dan lain-lain. Jadi itu yang pertama harus dicek dulu. Yang kedua itu adalah cek kondisi psikososial. Jadi cek belum tentu kan misalkan murid itu pada diam atau apa, dan cara mengeceknya itu gampang sekali, misalkan tidak harus rumit. Jadi guru cuma melihat kayak gini, nanyain gini, misalkan apa kabar, itu kan dengan dari situ kita bisa lihat gitu anak itu sudah siap belum untuk mulai pembelajaran gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cek kesiapan pembelajaran, baik itu misalkan sarana dan prasarana, apakah dukungan orang tua sudah ada, kemudian misalkan bagaimana sih strategi pembelajaran yang adaptif dan realistis untuk diajarkan pada saat itu. Nah, bagaimana caranya gitu. Nah, ketiga ini dilalui itu bisa dengan cara observasi atau dialog ringan gitu ya, percakapan ringan, atau bisa juga dengan assessment yang sederhana gitu. Intinya sebelum pembelajaran guru itu perlu dengan memahami kondisi keadaan sekitar itu, maka kita dapat melakukan pembelajaran yang bermakna gitu sebenarnya. Jadi memang semuanya harus dilihat ya, diakses dulu fisiknya, kondisi mentalnya,
kesiapan belajarnya, akses menuju sekolahnya itu berarti semua secara keseluruhan harus diperiksa dan dipetakan kembali begitu ya sebelum dilanjutkan begitu untuk prosesnya. Mungkin sekarang Mas Yoga boleh tanya juga nih, kenapa kalau gitu penting untuk kita nggak buru-buru gitu langsung ngomongin akademiknya gitu, tapi justru seperti tadi Teh Vera sempat sebutkan juga kondisi psikososialnya, psikisnya itu juga harus dipetakan, harus diakses terlebih dahulu. Kenapa itu menjadi penting? Ya, tadi disebutkan tentang dukungan psikososial. Kenapa integrasi dukungan psikososial itu menjadi penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran? Karena ini memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk pemulihan dan penguatan ketangguhan atau resiliensi ya kita sebutnya bagi murid, pendidik, dan satuan pendidikan yang terdampak bencana. Seperti itu. Jadi sebelum fokus ke akademik, maka kita pulihkan dulu rasa amannya untuk belajar. Seperti itu sih. Karena memang kalau kita bicara secara simpel lah gitu, mungkin logikanya orang awam juga kita mungkin dalam kondisi pikiran carut-marut juga pasti kan agak akan sulit sekali begitu ya untuk fokus. Jadi memang penting sekali untuk kita pastikan kondisi psikis dari semua orang yang ada di situ bisa dipulihkan dan paling tidak bisa merasa aman dulu baru bisa dilanjutkan gitu ya proses pendidikannya. Betul. Nah, kalau memang ada petunjuk seputar hal-hal yang harus disesuaikan gitu ya atau mungkin dilakukan agar pendidikan itu dapat terus dijalankan pasca kondisi bencana, strategi pembelajaran seperti apa mungkin yang direkomendasikan untuk satuan pendidikan yang mungkin terdampak bencana? Ya, Mbak Sasha, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi kalau berbicara tentang strategi pembelajaran di masa pasca bencana, saya akan bagi ke dalam 3 alur. Oke. Gitu ya. Alur pembelajaran ini sifatnya bisa disesuaikan oleh satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan itu bisa menentukan sendiri kapan akan memulai suatu tahapan dan kapan dia akan berpindah ke tahapan yang berikutnya. Gitu. Tadi saya sebutkan ada 3 ya. Yang pertama adalah integrasi dukungan psikososial, kesehatan dan keselamatan diri, serta pengurangan risiko bencana. Jadi ini diintegrasikan dulu dalam proses pembelajaran. Sifatnya apa sih? Untuk memulihkan rasa aman tadi yang saya bilang. Dan kita bisa merekomendasikan ini dilakukan di sekitar 3 minggu pertama, ya. Tapi sifatnya opsional gitu. Kalau misalnya satuan pendidikan butuh waktu yang lebih lama, maka boleh jadi misalnya sampai 4 minggu, 6 minggu itu karena mengintegrasikan. Kembali lagi ini tergantung skala dari bencana yang terjadi juga ya. Jadi memang sifatnya sangat fleksibel ya. Betul. Itu yang pertama tadi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau misalnya dirasa sudah siap nih secara psikososial, maka satuan pendidikan bisa mengintegrasikan atau melakukan pembelajaran literasi dan numerasi yang kontekstual. Itu yang kedua. Jadi setelah sudah aman, sudah siap untuk belajar, maka boleh nih beranjak ke alur berikutnya, yaitu kita mulai menguatkan literasi dan numerasinya. Tentu saja konteksnya disesuaikan dengan literasi pasca bencana gitu ya, untuk mempersiapkan ketangguhannya gitu, untuk mempersiapkan kesiapsiagaannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah kami menyebutnya pembelajaran transisi sesuai dengan kompetensi awal murid pasca bencana. Nah, karena ini namanya pembelajaran transisi, maka dia sifatnya kan persiapan untuk menuju normal. Nah, pembelajarannya nanti mulai mengacu pada capaian pembelajaran gitu. Mulai mengacu pada capaian pembelajaran sesuai dengan titik awal kompetensi murid. Pasca terjadinya bencana, tentunya kita lakukan dulu asesmen awal gitu ya. Asesmen awal dalam pembelajaran supaya ketahuan kompetensi awal muridnya itu seperti apa sih gitu. Nah, karena ini sifatnya masih transisi untuk menuju normal, maka boleh jadi satuan pendidikan melakukan penyederhanaan atau penyesuaian apabila sarana dan prasarananya dirasa masih belum memadai. Jadi 3 alur ini sifatnya opsional gitu ya. Satuan pendidikan boleh memilih mau mulai dari yang mana dulu. Bahkan boleh misalnya dari yang integrasi dukungan psikososial, kemudian saya merasa sudah siap nih untuk lanjut ke pembelajaran transisi, itu pun juga boleh gitu. Sifatnya itu. Nah, itulah yang kami tuangkan di dalam petunjuk teknis itu. Nanti bisa dipelajari secara lebih detail di sana. Oke.
Jadi kalau Sasha bisa menangkap dari sini ya, memang rasanya untuk pembelajaran atau pendidikan yang dilakukan terutama pasca bencana, apalagi di waktu-waktu yang masih cukup awal begitu ya, penting sekali untuk memahami bahwa tidak bisa dilakukan secara normal karena memang tidak normal kondisinya. Jadi ini seperti apa yang bisa kita lakukan dengan resources yang kita punya, dengan kondisi yang kita miliki saat ini gitu ya. Seperti kita usahakan yang terbaik agar paling tidak anak-anak tidak terputus dan tidak kehilangan hak untuk belajarnya. Betul. Namun karena fokusnya ini memang perasaan aman, harus dikembalikan dulu rasa amannya. Secara psikis mereka harus bisa merasa lebih tenang. Mungkin banyak sekali pasti yang terdampak, ada merasa kaget, terguncang, secara emosionalnya juga masih ada perasaan takut dan lain sebagainya. Dukungan psikososial ini kan menjadi penting sekali. Tidak hanya untuk murid, tapi juga untuk tenaga pendidik gitu dan seluruh staf dari satuan pendidikan ini. Kalau kita bicara dukungan aja, oh ya nanti ada dukungannya gitu. Mungkin ini masih terdengar sedikit abstrak gitu. Mungkin boleh nggak diceritain sedikit Mas Yoga, di sekolah bentuk nyatanya dukungannya itu seperti apa diberikannya? Ya, dukungan psikososial ini bentuknya beraneka macam gitu ya. Jadi satuan pendidikan bisa memberikan atau memfasilitasi semacam kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial itu misal nih, setelah terdampak banjir gitu ya, kemudian satuan pendidikan, ayo kita coba bersihkan sarana prasarana yang terdampak, kemudian lingkungan di sekitar satuan pendidikan. Itu termasuk bagian dari memulihkan rasa aman dan nyamannya dulu gitu kan, pembersihan. Kemudian yang lain, kegiatan sosial yang berbasis keagamaan. Jadi penguatan sisi spiritual dari murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Bisa juga yang berbasis seni dan budaya gitu kan. Itu termasuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya rekreasional dan edukatif. Itu untuk dukungan psikososial gitu ya gambarannya. Nah, satuan pendidikan juga bisa bekerja sama dengan keluarga ya, dengan relawan untuk memberikan dukungan psikososial yang tadi saya sampaikan. Satuan pendidikan juga bisa bermitra dengan tenaga terlatih. Kita ada namanya dukungan psikologis awal DPA. Nah, nanti satuan pendidikan bisa bekerja sama dengan tenaga terlatih untuk memberikan dukungan psikologis awal, termasuk juga bisa bermitra dengan profesional atau spesialis di bidangnya untuk memberikan layanan kesehatan mental. Jadi itu adalah beberapa bentuk untuk dukungan psikososial gitu ya yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan. Oke. Karena kembali lagi ya, kondisi psikis gitu ya, anak-anak ataupun remaja, satuan pendidik pun yang juga dewasa, seringkali ya teman-teman sekalian, banyak kita temui mungkin ada yang kelihatan secara nyata gitu ya, tapi mungkin ada juga yang terlihatnya baik-baik saja, tapi mungkin baru terdeteksi setelah berjalan sekian lama, ternyata fokusnya kurang, atau mungkin tadi seperti Mas juga sempat sebutkan juga, ditentukan dulu gitu capaian belajarnya udah sampai mana gitu. Ternyata setelah berjalan berapa lama, loh kok ini nggak sesuai ya dengan kemampuan anaknya. Kita tahu ini anaknya cerdas mungkin, selalu proaktif mungkin bertanya di kelas, kemudian ada hal-hal yang berbeda gitu. Makanya ini menjadi penting sekali ya, kolaborasi juga bersama dengan profesional, dengan tenaga medis lainnya, dengan para mitra juga yang bisa membantu gitu ya untuk assessment ini. Teh Vera, mungkin pengen nanya juga, dalam kondisi darurat nih, hal-hal kesehatan apa saja mungkin yang bisa dilihat dan juga dianggap krusial gitu? Oke, mungkin di dalam juknis itu dijelaskan bahwa ada 3 hal mengenai kesehatan itu yang dinilai sangat krusial, yang dijadikan sebagai pondasi sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa gitu ya. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah air bersih dan sanitasi. Kenapa itu perlu diperhatikan? Karena ketika kita dalam pembelajaran itu tanpa memperhatikan itu, maka sekolah bisa saja menjadi sarang penyakit gitu. Nah, misalkan memperhatikan bagaimana toilet yang layak, atau ketersediaan tempat cuci tangan, atau bagaimana cara menjaga kebersihan, itu bukan hal yang kecil, tapi itu yang paling prioritas. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang pencegahan penyakit menular.
Karena pada saat itu mungkin murid-murid itu berada pada tempat yang tempat sementara atau mungkin pengungsian. Yang dimana di situ ruang interaksinya sangat padat. Ya enggak? Maka dari itu mungkin edukasi terhadap bagaimana cara menjaga kebersihan atau mencegah, bagaimana sih mencegah penyakit menular itu supaya bagaimana memperhatikan murid supaya sehat mungkin seperti itu. Yang ketiga adalah hal yang paling memang tadi sudah dijelaskan juga mungkin yang kadang kesehatan yang kadang kita nggak pernah lihat gitu ya, memperhatikan kesehatan psikososial. Tadi kadang kan murid misalkan diem atau apa, itu bukan berarti dia tenang, tapi bisa jadi dia panik atau cemas. Maka dari itu hadirnya sekolah bisa menjadi ruang pelindung buat anak merasa nyaman. Mungkin itu yang 3 hal yang krusial yang perlu diperhatikan dalam kesehatan ini supaya pembelajaran itu aman dan bermakna gitu. Jadi balik lagi ya, ketersediaan air bersih, dan sanitasi. Kemudian yang kedua adalah pencegahan untuk penularan penyakit, dan yang ketiga adalah kondisi dari kesehatan psikososial murid ataupun gurunya gitu ya. Nah, mungkin ada nggak Teh contoh praktik pengurangan resiko bencana gitu yang efektif dilakukan? Apakah itu mungkin dilakukan di sekolah atau mungkin berpindah gitu ya ke tempat pengungsian, kayak seperti tadi kan Teh Vera sempat menyebutkan juga padat gitu ya, resiko gitu untuk penularan penyakit dan sebagainya. Praktik-praktik sederhana apa nih yang mungkin efektif gitu untuk bisa dilakukan? Penanggulangan resiko bencana. Nah, ngomong-ngomong tentang penanggulangan resiko bencana, ini sangat dekat kaitannya dengan tadi kesehatan gitu. Nah, tadi kan kesehatan itu sebagai pondasi. Nah, pengurangan resiko bencana itu memang sangat dekat dengan itu. Contoh praktiknya adalah misalkan bagaimana sih kita itu bisa mengajar anak untuk cuci tangan aja gitu, cuci tangan, terbiasa cuci tangan sebelum belajar, kemudian atau enggak bagaimana sih guru dan anak atau murid itu bersama-sama menyepakati di mana titik kumpul atau jalur evakuasi kalau misalkan suatu saat nauzubillah min zalik ya, misalkan ada bencana susulan, tapi dengan itu anak bisa tahu gitu kemana arahnya gitu kalau misalkan ada bencana itu gitu, ataupun misalkan ada tadi kegiatan bersih-bersih ataupun ada simulasi evakuasi yang kecil-kecilan aja gitu, sehingga itu juga secara tidak langsung bisa memberikan ruang pemulihan gitu kepada murid dan guru juga di situ, sehingga dia merasa siap kalau misalkan suatu saat ada bencana susulan lagi. Intinya itu ya, ketika praktik kegiatan pengurangan risiko bencana itu tidak usah dilakukan secara rumit gitu, susah gitu. Yang penting praktik-praktik itu dilakukan secara pembiasaan atau budaya gitu, sehingga ketika praktik itu terinternalisasi pada diri anak itu, jadi anak akan merasa nyaman gitu dan memang udah siap gitu. Kalau misalkan jadi tidak ada panik dan lain-lain. Seperti aku suka banget Ini tuh berarti konsepnya ya sangat-sangat menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga apa yang sedang terjadi di lapangan gitu. Jadi bukan berarti Juknis ini menjadi harus textbook banget gitu yang ngikutin step-stepnya 1, 2, 3 gitu. Tapi kembali lagi seperti yang tadi Teh Vera sempat sebutkan juga ya, dilihat kondisinya, dianalisa kebutuhannya apa, baru kemudian diajak gitu ya murid-muridnya, misalnya ayo cuci tangan, dan kemudian kayak tadi juga ya mensimulasikan gitu, kemudian kesiapannya itu sebenarnya bukan konsep nakut-nakutin gitu ya, tapi meningkatkan kewaspadaan anak agar kedepannya juga mereka lebih siap gitu, resiliensi gitu kan, mereka lebih tangguh gitu, agar kedepannya juga dampaknya terutama secara psikisnya juga, secara psikososialnya juga mudah-mudahan tidak seberat yang pertama, karena memang sudah hadir dengan kesiapan dari dirinya gitu sudah terinternalisasi gitu dalam dirinya gitu. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya terjadi, nanti saya harus kemana gitu, kalau udah terjadi sekarang saya harus ngapain gitu. Nah ini
Jadi menarik sekali gitu ya, kita berusaha untuk menciptakan dan membiasakan kesiapan ini pada murid gitu ya, pada tenaga pendidik dan semua orang yang terlibat. Nah, Mas Yoga mungkin boleh nanya juga. Mas Yoga tadi sempat nyebutin juga nih tentang kebutuhan untuk literasi, numerasi gitu. Ini harus tetap diajarkan secara kontekstual gitu ya. Kan ada kompetensi minimum gitu yang memang harus dimiliki oleh murid gitu dari segi literasi dan numerasi ini. Memang harus dikuatkan. Strategi penguatannya bagaimana nih Mas dalam kondisi pasca bencana? Karena bener kan kalau kita lagi dalam kondisi panik gitu, boro-boro mau ngitung gitu. Iya betul, Nah, gitu. boro-boro ngituin literasi numerasi, apalagi denger gitu. literasi numerasi. Ya Ayo anak-anak kita matematika gitu. mau gimana? belajar literasi numerasi gitu. Nah, kan. itu Pasti mungkin menyeramkan kan. Mungkin ada nggak gimana gitu Mas Yoga, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana ini kan sebenarnya kemampuan dasar gitu ya, literasi, betul. numerasi, tapi untuk banyak murid termasuk kayak anakku juga gitu ya, kadang kalau udah mau masuk pelajaran itu biasanya udah aduh gitu, karena sebenarnya memang susah di awal tapi bermanfaat banyak sekali di kemudian hari gitu. Nah, mungkin ada nggak bagaimana nih strateginya untuk bisa tetap kita kuatkan atau minimal tetap kita pertahankan sebelum nanti pembelajaran kembali ke normal dalam kondisi pasca bencana gitu. Ya, baik. Jadi tentang penguatan literasi dan numerasi ini kan masuk ke strategi yang kedua tadi ya, yang saya sampaikan. Kalau di masa pasca bencana, di pembelajaran pasca bencana, penguatan literasi itu tetap difokuskan ke 4 kemampuan. Nah, mungkin Mbak Sasha juga sering dengar ya, kemampuan menyimak, kemudian membaca, lalu berbicara, dan menulis. Nah, itu 4 kemampuan dasarnya di literasi itu difokuskan ke arah sana. Lalu tentunya di pembelajaran literasi yang kontekstual ini nanti diberikan fleksibilitas untuk pemilihan konteks sesuai dengan kesiapan murid. Jadi kami di petunjuk teknis sudah membagi gitu ya, kalau di fase A seperti apa, fase B seperti apa, C, D seperti itu, agar kelihatan gradasinya sesuai dengan kemampuan anaknya. Fase, gitu. maaf, fase Betul. A, B, C, D ini maksudnya tergantung dari fase bencananya kah atau fase dari anak-anaknya? Fase A itu kelas 1, 2 SD. Fase B oke. kelas 3, 4 SD. Dari tingkatan pendidikan Betul, anaknya. jenjang Oke, pendidikannya seperti itu. Nah, kami sudah breakdown itu kemampuan literasi apa di setiap fasenya. Nah, nanti pemilihan konteksnya itu diarahkan sesuai untuk ke arah literasi kebencanaan. Jadi, tetap yang dibangun adalah kesiapsiagaan menghadapi bencana, kemudian ketangguhan ya, resiliensinya itu. Jadi ke arah sana untuk yang literasi. Nah, sedangkan untuk penguatan numerasinya, yang dilakukan strateginya adalah kita mengaitkan dengan fakta, konsep. Kita pasti kalau numerasi gitu kan bicaranya fakta, konsep, kemudian operasi matematis gitu ya, relasi matematis. Tapi ini tentu saja disesuaikan dengan situasi yang nyata gitu ya. Disesuaikan dengan situasi yang nyata, lalu ada juga konteksnya itu jelas dan mudah dibayangkan supaya tidak apa ya ini gitu. Jadi kalau matematis itu pendekatannya gitu, situasinya nyata, kemudian konteksnya jelas dan mudah dibayangkan, lalu juga mengajak murid untuk bisa menyelesaikan masalah, bisa memproses informasi dalam berbagai representasi. Kalau di matematis kita sebutnya ada representasi visual, kemudian representasi simbol dan seterusnya. Jadi sifatnya memang ini tetap disesuaikan dengan konteks kebencanaan. Kemudian ini disesuaikan juga dengan konteks muridnya, gitu ya, kemampuan muridnya. Ini sifatnya bisa diintegrasikan lintas mata pelajaran, gitu. Jadi kita belum bicara mata pelajaran, tapi yang kita kuatkan adalah kompetensi dasar, literasi, numerasi, gitu. Jadi fokus ke situ ya dulu. Betul, ya. Jadi, kompetensi dasarnya. karena balik lagi ya, kalau misalnya kita lagi ngomongin pasca bencana gitu, untuk harus melakukan penyesuaian dari tiap-tiap mapel gitu atau mata pelajaran itu kan jadi kompleks sekali gitu ya. Betul, Jadi betul. mungkin kembali lagi yang bisa dilakukan adalah paling tidak penguatan dari literasi, numerasinya dari aspek-aspek tadi yang juga sudah disebutkan ya. Betul. Teh Vera, pada saat pembelajaran transisi pasca bencana, mungkin sekolahnya terdampak, mereka harus berpindah, ada tempat belajar sementara, atau mungkin mereka berada di tempat pengungsian dan lain-lain. Apa saja nih mungkin kurikulum yang bisa disesuaikan gitu, atau mungkin bisa diubah sedikit yang bisa dilakukan oleh sekolah gitu, agar kegiatan belajar mengajar ini bisa tetap berjalan?
Oke, sebelumnya mungkin tadi kan sudah dibahas ya oleh Mas Yoga secara umum bahwa apa itu pembelajaran transisi, yaitu pembelajaran yang antara ini pembelajaran darurat dengan pembelajaran normal. Nah, ini di antara itu bagaimana gitu kan. Nah, pembelajaran transisi itu diibaratkan sebagai jembatan yang tadinya darurat, yang murid itu tertinggal di sini ya dibandingin pembelajaran normalnya. Nah, bagaimana supaya murid itu bisa menyesuaikan ke kondisi normal, gitu kan? Diibaratkan kalau jembatan itu tidak langsung dong untuk menguatkan jembatan itu dia langsung memindahkan semua beban sekaligus, ya enggak? Tapi kuatkan dulu pondasinya. Nah, begitu halnya juga itu pembelajaran transisi. Pembelajaran transisi itu fokuskan pada hal-hal yang benar-benar esensial, yaitu memang materi atau kompetensi yang pondasi murid supaya bisa terus belajar ke pembelajaran selanjutnya. Nah, bagaimana caranya? Tadi ada penyesuaian kurikulum. Nah, dengan cara yang pertama itu coba kita atau satuan pendidikan atau guru-guru itu coba kita analisis CP capaian pembelajaran setiap mata pelajaran, misalkan di fasenya masing-masing itu yang lagi berjalan. Kemudian setelah itu dari CP tersebut, setelah dianalisis baru dialurkan dirumuskan menjadi alur tujuan pembelajaran ya. Nah, setelah itu baru ini ketika satuan pendidikan itu merumuskan alur tujuan pembelajaran itu boleh membuat sendiri atau juga misalkan melihat dari contoh-contoh yang ada di panduan setiap mapel gitu ya. Nah, jadi tidak harus diwajibkan lagi transisi kayak gitu harus merumuskan ATP satu-satu, itu agak berat. Jadi boleh loh satuan pendidikan itu bisa melihat contoh alur tujuan pembelajaran yang sudah ada, yang sudah disediakan di dalam panduan mata pelajaran gitu. Nah, setelah itu baru kita tentukan mana tujuan-tujuan pembelajaran yang ada di alur tujuan pembelajaran itu yang merupakan itu adalah kompetensi dan materi yang pondasi, yang memang itu adalah prasyarat. Kalau nggak bisa itu, maka dia nggak bisa ngelanjutin lagi ke jenjang selanjutnya gitu. Baru setelah kita udah tentukan tujuan pembelajarannya, baru tujuan pembelajaran itu kita realisasikan dalam sebuah aktivitas pembelajaran yang kontekstual dan relevansi di dalam kehidupannya gitu, atau yang dekat dengan kehidupannya. Seperti itu mungkin secara alurnya bagaimana pembelajaran transisi itu. Ini aku tuh jadi kebayang banget ya Teh. Berarti itu tugas tenaga pendidik itu sebenarnya berat sekali gitu ya. Iya. Karena kembali lagi ya, dalam kondisi pasca bencana kita kan juga harus melihat ya bencananya apa gitu. Apakah gempa, banjir, skalanya seberapa besar. Pasti kan udah ada bayangan mungkin ini akan mulai mereda dalam waktu berapa lama, bisa dibereskan dalam waktu berapa lama. Ada yang mungkin hanya butuh mingguan, ada yang butuh bulanan gitu ya. Iya. Tapi terutama juga kita harus melihat bencananya ini terjadinya kapan gitu. Apakah mungkin di awal tahun pembelajaran atau mungkin terjadinya kurang ideal, misalnya sudah mendekati waktu ujian gitu ya. Nah, itu kan yang menjadi penting sekali untuk para tenaga pendidik ini untuk bisa menentukan tadi ya untuk arah tujuan pembelajarannya ini, apakah udah pokoknya kita fokus aja kepada materi-materi yang menjadi prasyarat misalnya pada kelulusan gitu ya nantinya. Atau jadi ketika pada masa transisi itu kita fokus bukan hanya bukan untuk ketuntasan kurikulum, tidak, tapi di situ bagaimana kita fokusnya adalah bagaimana di saat-saat kondisi ini si murid ini terus belajar gitu. Jadi tidak usah memaksakan gitu. Jadi bagaimana si sekolah ini bisa menghadirkan rasa aman tapi tetap gitu. Murid itu bisa terus belajar gitu. Jadi kita menjaga prosesnya dan kebiasaannya yang tidak terputus begitu ya. Nggak usah terlalu fokus kepada isinya, materinya, pokoknya harus selesai gitu semua babnya dan lain-lain ya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin untuk Mas Yoga nih. Ya. Lokasi yang digunakan untuk pembelajaran pasca bencana itu kan bisa bermacam-macam sebenarnya. Kita bisa kreatif lah untuk bisa menyediakan gitu tempat, space untuk murid belajar lagi. Di mana saja nih proses pembelajaran ini bisa dilakukan dan bagaimana strateginya? Karena balik lagi mungkin kita tahu pasca bencana mungkin sekolahnya hancur, sekolahnya terkena banjir, masih airnya belum surut dan lain sebagainya.
pindah. Tapi kan kalau kita ngomongin pindah kan nggak segampang pindah aja ya. Kadang-kadang juga anak-anak kondisinya kalau udah dipindahkan ke ruang yang tidak biasa untuk mereka, mungkin itu akan mempengaruhi juga gitu prosesnya. Strateginya ini seperti apa, Mas? Mungkin boleh cerita nggak? Dan tempat-tempat apa nih biasanya yang bisa dikaryakan atau dijadikan untuk tempat pembelajaran sementara? Ya, Mbak Syasha, ini kalau kita bicara tentang lokasi gitu ya, tadi disampaikan memang satuan pendidikan itu kondisinya nanti akan sangat beragam, sangat bervariasi. Oleh karena itu, di petunjuk teknis kami menyebutnya alternatif. Kami menyediakan alternatif lokasi pembelajaran darurat pasca bencana, gitu ya. Ketika lokasi tersebut memungkinkan untuk dia itu berkumpul gitu ya antara muridnya dan pendidiknya. Nah, misalnya seperti di lokasi pengungsian terpusat atau di tenda kelas darurat, atau menumpang di bangunan yang lain seperti puskesmas, bahkan mungkin rumah pendidiknya, atau tetap di satuan pendidikan asalnya. Karena relatif tidak terlalu terdampak, tapi boleh jadi ada keterbatasan sarana mungkin, seperti itu. Nah, ketika 4 lokasi ini memungkinkan untuk dia itu berkumpul, ya, antara pendidik dan murid, maka bentuk pembelajaran yang mungkin dilakukan adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Seperti itu. Nah, kemudian ada alternatif lokasi lain ketika tidak memungkinkan ya aksesnya ke sana, maka boleh juga pembelajaran itu dilakukan di rumah masing-masing. Ketika lokasinya di rumah, maka bentuk pembelajaran yang bisa dilakukan adalah pembelajaran mandiri. Seperti itu, Mbak. Tapi kembali, karena sifatnya ini sangat opsional, sangat bervariasi gitu ya. Ketika misalnya satuan pendidikan dan muridnya itu tidak mengalami kendala dalam hal akses, tidak terkendala dalam hal sarana prasarana, boleh juga loh pembelajaran itu dilakukan secara normal, seperti biasa. Karena kan ada yang tidak, mungkin terdampak sebentar kemudian selesai gitu. Nah, itu bisa saja kembali normal seperti biasa. Atau misalnya satuan pendidikan dan muridnya itu memiliki kendala dalam hal akses menuju lokasi, atau kendala sarana prasarana, kendala internet, begitu. Boleh juga alternatif lainnya adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ kami sebutnya. Nah, maka ini kan ada cukup banyak gitu ya variasi yang bisa dilakukan. Itulah kenapa bab yang membahas ini di petunjuk teknis kami sebut dengan pembelajaran adaptif. Pembelajaran yang bisa disesuaikan berdasarkan kondisi di satuan pendidikan yang terdampak oleh bencana. Beradaptasi dengan situasi yang lagi terjadi. Betul. Teh Vera, kalau Mas Yoga tadi menyampaikan berarti saking adaptifnya kita bisa pilih gitu ya, betul. Antara mau tatap muka terbatas, atau PJJ atau pembelajaran mandiri gitu ya. Kedua pilihan ini kan sebenarnya punya plus dan minusnya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau tatap muka gurunya bisa ngawasin langsung gitu kan, lebih mudah gitu untuk bisa melihat capaian belajar anak-anaknya, bisa langsung melihat juga kondisi dari tiap anak-anaknya. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang sedikit mempersulit dari proses untuk menuju ke tatap muka ini. Tapi kalau mandiri ya mungkin ada challenge lain gitu ya yang harus dihadapi. Pertimbangan paling realistis nih kalau misalnya pasca bencana gitu. Pertimbangan paling realistis yang bisa kita lakukan dari satuan pendidikan untuk bisa menentukan, oke, kalau gitu kita tatap muka terbatas aja deh, atau oke, nggak bisa, ini kita mandiri aja, pembelajaran jarak jauh. Itu bagaimana cara memilihnya atau mempertimbangkannya? Oke, balik lagi Mbak. Jadi kayak tadi, jadi harus memetakan lagi gitu kira-kira. Jadi kita kan kadang, iya betul. Jadi kita tuh kadang seakan-akan mana sih pembelajaran baik tatap muka atau pembelajaran mandiri, yang mana yang paling realistis gitu. Cek lagi kondisi gitu. Jadi sebagian orang misalkan tatap muka ini yang paling realistis gitu, karena bisa lebih cepat dalam ritme pembelajaran, memilihkan ritme pembelajaran. Iya betul. Gitu. Tapi dalam Juknis ini mengingatkan bahwa pembelajaran itu tidak usah terburu-buru gitu. Jadi cek dulu, lalui dulu, cek. Sekolah perlu melihat dulu apakah kondisinya sudah aman apa belum gitu ya. Kalau misalkan kondisinya belum aman, berarti sekolah atau pembelajaran mandiri lebih dengan pendampingan itu lebih efektif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah
cek apakah sarana prasarana penunjang pembelajaran itu sudah layak atau belum. Kalau belum layak, maka kalau kita memaksakan untuk pembelajaran tatap muka itu malah resikonya lebih banyak gitu ya. Tadi ya, misalnya saluran airnya ternyata malah jadi mati di sekolah betul. gitu. Oh iya, banyak jadi yang harus itu banyak yang harus ya. dipertimbangkan. Yang ketiga itu adalah kondisi psikososialnya gitu. Nah, ketika misalkan murid itu belum siap secara emosional untuk pembelajaran tatap muka atau apa, maka pembelajarannya itu lebih fleksibel. Jadi intinya ya, jadi antara pembelajaran mandiri atau tatap muka itu tidak bisa saling menggantikan. Tapi kedua pembelajaran itu saling melengkapi untuk menghadirkan pembelajaran yang aman gitu, tapi tetap bermakna gitu mungkin kalau dilihat dari mana yang realistis. Oke Teh, kalau kita ngomongin tentang kita udah bersikap adaptif gitu ya terhadap kondisi. Strategi apa mungkin yang bisa disarankan gitu ya agar pembelajaran baik itu tatap muka terbatas maupun pembelajaran mandiri tadi dengan pendampingan ini masing-masing bisa tetap berjalan secara efektif begitu, karena kan dari kedua pilihan ini sebenarnya pasti ada kendala yang akan dihadapi gitu ya. Bagaimana mungkin apa saja yang mungkin bisa dilakukan agar paling nggak kita bisa seefektif mungkin deh ngejalaninnya. Oke. Agar kedua pembelajaran ini lebih efektif ya, itu yang pertama adalah dirancang secara fleksibel dan terhubung. Jadi tidak berdiri sendiri tadi. Jadi ini tatap muka gitu. Pembelajaran mandiri kan disesuaikan dengan kondisi gitu ya. Nah, bagaimana strategi untuk pembelajaran tatap muka supaya lebih efektif? Yang pertama yang harus dipastikan adalah difokuskan pada hal yang esensial dan relevan yang terjadi pada situasi itu, yang dialami oleh murid gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah alokasi waktu. Pada pembelajaran tatap muka ini alokasi waktunya tidak sama dengan pembelajaran normal, pembelajaran seperti biasa gitu ya, pada saat normal gitu. Nah, pembelajarannya itu jadi alokasi waktunya itu misalkan dibatasi aja, misalkan 1 atau 2 kegiatan belajar gitu. Dan yang ketiga adalah pengelompokannya. Kan yang kalau pembelajaran biasa itu kan pembelajarannya itu per kelas, misalkan itu kan sekelas. Tapi kalau misalkan itu tidak memungkinkan, namanya juga pembelajaran tatap muka terbatas, maka anak kita atau murid-murid kita itu bisa dikelompokkan per fase misalkan. Seperti itu kalau misalkan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, kalau misalkan bagaimana sih pembelajaran tatap muka mandiri? Nah, pembelajarannya itu sama. Jadi mengutamakan materi yang esensial gitu ya, tetap itu. Kemudian yang kedua adalah orang tua atau relawan di situ itu bukan sebagai pengganti guru, tapi di situ adalah maksudnya orang tua dan relawan itu hanya pendukung. Jadi tetap ada komunikasi antara guru dengan murid meskipun memang tidak tatap muka gitu. Jadi peran orang tua dan relawan itu tidak menggantikan guru gitu ya. Kemudian asesmennya itu kalau dalam modul pembelajaran mandiri itu ya, jadi tidak menekankan pada beban soal yang banyak gitu, enggak, tapi di sana adalah asesmennya itu bagaimana memotivasi muridnya itu supaya terus belajar, karena kan dia akan belajar tanpa dampingan guru gitu. Jadi bagaimana sih pembelajarannya itu lebih memantik si anak untuk terus belajar, seperti itu sih. Jadi dibutuhkan juga ya gitu pendampingan, kayak tadi seperti yang dikatakan ya, orang tua, relawan, bukan menggantikan posisi guru, tapi mendampingi dan mendukung gitu ya, agar kebiasaan belajar dari anak-anak ini bisa tetap terus dijalankan. Walaupun misalnya dia di rumah sendiri ya, kalau kebiasaan berangkat sekolah misalnya bangun jam sekian, sarapan, lalu berangkat sekolah, belajar,
pulangnya jam sekian. Ya mungkin ini hanya berbeda tempatnya aja gitu ya, Betul, tapi betul. kebiasaannya tetap diteruskan, tetap sarapan, tetap mulai belajar, buka buku dulu, mungkin bisa baca-baca dulu materi apa yang sebelumnya ini dilakukan. Istirahat ya istirahat, silakan. Nanti kemudian baru sudah waktunya selesai, baru bisa lanjut dengan main atau aktivitas lain gitu. Jadi agar paling enggak kebiasaan-kebiasaan itu tidak terputus begitu ya. Betul. Iya, menarik sekali sih. Jadi memang agar pada saat anak-anak ini pasca bencana, mungkin saat kondisi sudah mulai kondusif gitu ya, pada saat mereka kembali lagi ke pembelajaran di sekolahnya dalam kondisi yang sudah lebih ideal, kebiasaan-kebiasaan itu tidak hilang dan anak-anak tidak tanda kutip kaget lagi seperti memulai lagi dari awal gitu. Mas Yoga. Ya. Ada penyesuaian nggak untuk pembelajaran? Kalau tadi kan kurikulum kan adaptif banget gitu ya. Intrakurikuler Iya. kebanyakan. Nah, kalau kurikuler, ada nggak penyesuaian ya di masa pasca bencana? Ya, tadi waktu pembelajaran transisi itu memang Mbak Vera cukup banyak menjelaskan tentang penyesuaian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran gitu kan, yang memang itu lebih dekat ke arah pembelajaran intrakurikuler. Tadi kan pertanyaannya Mbak Sasha tentang pembelajaran kokurikuler gitu ya. Kalau di kondisi pasca bencana, satuan pendidikan itu punya semacam fleksibilitas khusus untuk pembelajaran kokurikuler, di mana satuan pendidikan tidak memiliki kewajiban untuk dia itu memenuhi target beban belajar atau alokasi waktu gitu ya, dan struktur kurikulum secara kaku. Jadi itu fleksibilitasnya ada di sana. Dan untuk pemilihan tema di kokurikuler, sekarang kan memang satuan pendidikan bisa menentukan temanya sendiri. Nah, untuk daerah yang terdampak bencana, satuan pendidikan bisa memilih tema-tema yang kontekstual. Tema-tema seperti psikososial tadi, kemudian tema-tema kesehatan keselamatan diri, tema-tema pengurangan risiko bencana, itu bisa diangkat, bisa dipilih oleh satuan pendidikan dalam proses pelaksanaan kokurikuler. Yang terakhir, penyesuaiannya adalah harapannya kegiatan kokurikuler itu dirancang ringan, menyenangkan, dan juga partisipatif. Partisipatif di sini maksudnya adalah satuan pendidikan bisa bekerja sama, bisa bermitra dengan ya relawan, dengan keluarga, dengan lembaga kemanusiaan untuk mengadakan kegiatan kokurikuler ini. Gitu sih, Mbak Sasha. Kalau tadi kan kita banyak sekali ya berbicara tentang ya kita katakan dulu gitu, assessment gitu ya paling penting. Mungkin Sasha ingin sekali kembali gitu ke poin assessment. Poin-poin penting apa nih sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan assessment di masa darurat pasca bencana? Assessment dalam pembelajaran mungkin ya? Iya. Kalau tadi beda. Tadi kan assessment pemetaan kondisi. Jadi melihat kira-kira seberapa siap sih pembelajaran gitu. Untuk dimulai lagi. Di manakah kita akan melakukan pembelajaran. Nah, kalau yang ini mungkin assessment pembelajaran. Ya. Assessment pembelajarannya, betul. Betul. Begini, sebelum petunjuk teknis ini kemudian dipublish ya di awal tahun Januari 2026, itu ada surat edaran dulu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Nah, di dalam surat edaran ini ada poin bahwa penilaian atau asesmen itu difokuskan pada 3 hal. Pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan dari murid. Lalu teknik dan instrumennya itu diharapkan bisa sederhana dan fleksibel, baik pada asesmen formatif maupun pada asesmen sumatif. Itu poin pertama ya. Jadi difokuskan pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan. Poin kedua terkait asesmen adalah bahwa satuan pendidikan tidak diwajibkan untuk menuntaskan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Itu poin kedua. Poin ketiga, tentang kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, bahwa satuan pendidikan itu bisa menentukan sendiri, memiliki kewenangan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Gitu ya. Dan satuan pendidikan itu ada untuk gini, ujian sebagai dasar penentuan kelulusan, ini juga ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan punya kewenangan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Lalu ujian yang
kan untuk menentukan kelulusan tersebut itu juga ditentukan, dibebaskan itu. Satuan pendidikan memilihnya bentuk seperti apa ujiannya. Apakah misalnya bentuknya pakai portofolio, itu boleh. Kemudian bentuk penugasan atau tes tertulis atau bentuk-bentuk ujian yang lain yang memang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi 3 poin tadi ya yang sudah saya sebutkan itu terkait dengan asesmen di satuan pendidikan yang terdampak bencana. Gitu. Oke, berarti ini termasuk juga dalam teknik-teknik ya dan juga instrumen assessment gitu ya yang digunakan oleh guru untuk bisa menilai tidak hanya dari capaian belajar para murid saja, tapi juga untuk menentukan untuk kelulusan, kenaikan kelas dan lain sebagainya, ujian, tugas seperti apa yang diberikan dan lain sebagainya itu juga kemudian di review dan dilihat ulang begitu ya sesuai dengan kondisi yang ada. Iya. Kemudian mungkin satu lagi untuk mengenai asesmen itu pastikan juga asesmen yang dilakukan itu tidak terlalu membebani, misalkan tes tulis semua tidak boleh ribet pokoknya gitu betul. Ya. Praktis gitu. dan mudah dilakukan tuh. gitu. Yang penting kelihatan ada perkembangan perubahan terhadap peserta didiknya gitu. Nah, itu udah penting sekali ya. Mas Yoga, seperti yang tadi udah disebutkan juga mengenai asesmen yang bisa digunakan oleh guru. Secara teknis dalam proses pembelajaran ini, bagaimana nih teknik dan instrumen asesmen ini bisa dilangsungkan oleh para tenaga pendidik? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sasha. Kalau di pertanyaan sebelumnya tadi kan saya sempat menyinggung tentang bentuk ujian gitu ya yang dapat dilakukan sebagai dasar penentuan kelulusan kelas. Nah, kalau sekarang memang saya ingin mengajak ke arah yang lebih teknis di dalam proses pembelajaran. Ketika guru itu melakukan proses pembelajaran tentu ada teknik dan instrumen asesmen yang digunakan. Nah, kalau kita bicara tentang teknik asesmennya, yang diharapkan adalah asesmen itu menggunakan teknik yang praktis, kemudian mudah dilakukan dan tidak membebani. Prinsipnya 3 ini, praktis, mudah dilakukan, dan tidak membebani. Bentuknya seperti apa teknik asesmennya? Ini bermacam-macam gitu ya. Guru bisa menggunakan semacam tanya jawab lisan gitu ya, langsung tanya jawab saja. Lalu observasi, mengamati seperti apa sih kondisi murid-murid di dalam proses pembelajaran gitu. Bisa juga menggunakan refleksi diri gitu ya, portofolio, penugasan sederhana. Jadi ada cukup banyak teknik asesmen yang praktis dan mudah dilakukan oleh guru. Nah, kalau bicara tentang instrumen asesmennya, maka instrumen asesmen di masa pasca bencana ini harapannya juga lebih menguatkan ke arah deskripsi kualitatif ya dibandingkan skor atau angka. Jadi penekanannya lebih ke arah deskripsi kualitatifnya. Nah, sama dengan tekniknya tadi, nyambung dengan instrumen asesmen berarti instrumen yang bisa digunakan misalnya lembar refleksi gitu ya untuk melakukan refleksi diri tadi, atau lembar checklist gitu, bisa pakai lembar checklist, bisa juga pakai rubrik-rubrik yang sederhana gitu, atau catatan anekdotal untuk menuliskan hasil observasi gitu. Jadi antara teknik dan instrumen ini memang saling bersambung gitu ya, saling nyambung dan saling melengkapi, dan prinsipnya 3 tadi, praktis, mudah dilakukan, dan tidak membebani ya. Ya, gitu. Jadi dari pembicaraan kita tadi bersama, kalau harus dirangkum nih dalam satu kalimat, apa nih prinsip utama penyelenggaraan pembelajaran pasca bencana? Siapa dulu? Oke, Mas Yoga dulu. Mas Yoga dulu, boleh. Mas Yoga dulu dong. Apa prinsip utama berarti untuk penyelenggaraan pembelajaran pasca bencana? Ya, dirangkum dalam satu kalimat ya. Ya. Satu kalimatnya mau 10 kata, boleh mau 50 kata juga boleh, pokoknya satu kalimat gimana tuh Mas Yoga? Oke, sambil mikir ya. Ya, pada prinsipnya sih pembelajaran yang adaptif, aman, dan bermakna. Kalau menurut saya itu sih, prinsipnya adalah pembelajarannya adaptif, aman, dan bermakna. Ini tetap bisa berlangsung loh setelah terjadinya bencana. Tapi tetap mengedepankan aspek kesejahteraan, keselamatan, dan juga pemenuhan hak belajar dari murid. Itu. Oke. Teh Vera? Saya mungkin prinsip pembelajaran pasca bencana itu adalah menghadirkan pendidikan yang aman dan bermakna melalui penyesuaian kurikulum, strategi pembelajaran, dan asesmen supaya murid bisa tetap
aman, terlindungi, dan tetap belajar. Itu intinya. Mantap kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Yoga, Teh Vera sudah bincang-bincang dan sama-sama. ngobrol. Ini jadi mendapatkan insight yang luar biasa sekali gitu, terutama tentang penyelenggaraan untuk pendidikan di masa pasca bencana ya. Dari obrolan ini kita bisa belajar bahwa pendidikan di masa bencana ternyata bukan berfokus pada mengejar ketertinggalan, tapi untuk menjaga keberlanjutannya, untuk bisa menjaga rasa amannya, kemanusiaannya juga, dan petunjuk teknis tadi ternyata memberikan arah yang jelas di lapangan, tapi pada akhirnya empati, fleksibilitas tadi ya, adaptabilitas ini juga menjadi kunci sekali gitu ya, agar sekolah ini bisa tetap hadir untuk murid apapun kondisinya. Untuk itu, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton Belajar Bersama Puskurjar bersama dengan saya, Sasha Laudat. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pegangan bagi kita semuanya, atau setidaknya menjadi teman berpikir bahwa siapapun yang sedang berupaya untuk memastikan pendidikan tetap berjalan di tengah situasi yang tidak mudah, mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dari ini semuanya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.